Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Bersama gue ada Ezra, sama Halo. Paula. Hai semua. Halo Bang, halo Pau. Hmm, di malam ini tuh kita akan ngebahas satu tema yang gue rasa lagi ngetren belakangan ini ya. Kamar kos. Ah iya benar. Jadi nggak tahu ya kalau di cerita-cerita serem di mana-mana gitu di masyarakat gitu, biasanya kamar kos itu adalah salah satu dari 4 tempat yang paling sering diceritain. Mulai dari rumah sakit gitu kan, terus kuburan, terus pasti ada kosan gitu biasanya. Gue nggak tahu ya kenapa kosan bisa mengerikan itu gitu. Mungkin karena jarang ditempatin kali ya. Mungkin ya. Kayak kadang kosong gitu kan. Iya benar-benar. Oh ya, mungkin kayak pada rumah pada umumnya ya selalu ada penunggu. Tapi biasanya kalau kos kan karena orangnya banyak, pasti mungkin pernah something happen kan Bang. Mungkin dulunya pernah ada yang mungkin lo ya meninggal segala macam di situ. Jadi ya kayak sebelum jadi kos bisa jadi atau sekali jadi kos. Iya juga sih. Mungkin sih, dan pasti kan ada something yang serem-seremnya. Dari sisi skeptisnya sih sebenarnya kan mungkin karena orang-orang di situ tuh karena isinya tuh mahasiswa atau pekerja, mungkin lagi pada capek pada saat itu terus berhalusinasi gitu kan. Tapi ya siapa juga yang mikir orang capek nggak bisa terpengaruhi setan. Oke lah. Benar sih. Selesai babblingnya, kayaknya kita langsung lanjut aja ke cerita pertama yang gue ceritain dari Let's go. Satu kumpulan cerita di IDN Times yang ditulis sama Mas Erwanto Kusuma ya. Ini ada 7 cerita, tapi malam ini kita akan bacain cuma 3. Kalau kalian mau baca fullnya mungkin kalian bisa langsung aja cari di itunya ya, di IDN Times-nya ya. Gue akan bacain cerita yang diberi judul Gulingku Berubah. Jadi kosku memang terkenal angker, tapi aku sendiri tidak pernah mengalami hal yang terlalu aneh. Biasanya hanya suara-suara, tapi malam itu aku benar-benar dibuat takut olehnya. Malam itu aku langsung tidur saat sampai kos dari kantor. Aku sudah tidak memperdulikan sekitar. Aku langsung terlelap. Namun tiba-tiba aku merasa ada yang memanggil-manggil namaku dalam jarak yang dekat. Aku kira temanku Sri memanggilku karena butuh bantuan. Namun aku merasa panggilan itu dari arah tepat di belakangku. Aku membuka mataku, tapi kamarku hening. Tidak ada Sri. Aku pun merasa ada hal yang kurang nyaman di punggungku. Aku berusaha tidak memperdulikannya. Aku mengarahkan tanganku ke belakang untuk meraih guling di sisi lain kasur. Saat ku pegang, aku merasa memegang tubuh seseorang. Aku panik, ketakutan, tidak berani menengok. Tanganku seperti terhenti di gundukan yang lebih tinggi. Saat ku raba, terasa seperti tangan yang terlipat. Aku mulai panik dan tahu itu apa. Tidak lama kemudian aku mendengar namaku dipanggil lagi dari arah yang sama, belakang. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di kasurku, semakin mendekat padaku. Aku semakin panik, teriakanku tertahan. Saat dekat terdengar bisikan, "Tolong Rini, tolong." Aku langsung bangun dari kasur dan keluar kamar. Untung saat itu sedang ada pemuda yang nongkrong di depan kosku. Aku terengah-engah dan menenangkan diri. Malam itu, aku numpang tidur di kamar Sri. Wah, ini cerita yang cukup klasik ya. Guling yang berubah jadi pocong. Iya. Waduh. Itu Tapi kenapa ya guling mulai jadi malam pocong ini ya? buang ini deh. Apa? Gue akan buang sih guling gue malam ini. Makanya ya gulingnya lo sarungin pakai warna yang lain lah, jangan putih. Mungkin warna hijau, kan nggak ada pocong hijau tuh. Betul. Jadi bisa betul. aja. Siapa tahu berubah jadi lontong ya. Nah itu kan. Bukan pocong kan.
Oh ya, buat yang ini ya, buat yang pengen lebih tahu lagi, lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang pocong, kalian bisa ngeliat ini video kita yang ngomongin soal pocong, ada kok. Tinggal cari aja nanti. Nah, benar-benar demit-demit yang pocong. Demit yang Gitu. pocong. Oke, cerita yang mau bacain cerita selanjutnya siapa? Oke, gua ya. Oke, jadi di sini gua Ezra yang akan bacain cerita kedua dari Mas Erwanto ya, dengan judulnya Akibat Main Jelangkung. Jadi main jelangkung di kos-kosan. Wah. Oke, jadi gini ya ceritanya. Malam itu aku dan 3 temanku kebosanan. Malam itu juga malam Jumat. Dan tiba-tiba salah satu temanku mengajak kami bermain jelangkung. Katanya sih iseng aja. Tapi aku dengan satu temanku yang lain langsung mengaku nggak berani. Tapi 2 teman lainnya terus-menerus memaksa sampai akhirnya kami pun setuju untuk bermain jelangkung. Tepat pukul 11 malam, persiapan kami selesai. Mulailah kami dengan ritual yang orang-orang sudah banyak tahu ya. Dan 10 menit sudah berlalu, tapi tidak ada hal yang aneh yang terjadi. Kami memutuskan bahwa gak ada apa-apa di kos kami. Akhirnya, salah satu temanku memutuskan untuk tidur. Tinggal kami bertiga dalam kamarku. Jelang pukul 1 pagi, kami mulai mendengar suara orang yang mencakar-cakar dinding kamarku. Aku bingung. Kukira hanya kucing garong yang biasa keluyuran di sekitar kos. Tapi tidak lama berselang, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu kamarku. Temanku langsung beranjak untuk buka pintu. Tapi tidak ada orang di luar. Semua penghuni kos sudah masuk dalam kamar masing-masing. Kami mulai panik. Aku meminta teman-temanku untuk tetap dalam kamar. Namun, pintu kamar, jendela, dan pintu lemariku mulai bersuara. Seperti ada yang memukul-mukul. Kami sangat panik dan ketakutan. Kami nggak berani untuk berada di dalam kamar. Tapi juga nggak berani untuk melihat apa yang ada di luar. Yang benar saja, kami menutup pandangan dan bersembunyi dalam selimut. Bertiga, kami tidak tahu berapa lama. Kami hanya berusaha tidak ngompol. Akhirnya, suara-suara itu hilang. Dan aku melihat jelangkung kami hilang. Aku beranikan diri untuk membuka pintu kamar. Dan boneka jelangkung itu ada di luar kamar. Kami pun putuskan untuk langsung membakar boneka itu. 3 malam berikutnya, aku nggak berani tidur di kamarku. Aku pindah-pindah di kamar teman-teman. Nah gitu ceritanya. Makanya disuruh pulang dulu, ya ampun. Oh iya bener juga ya, mungkin mereka belum ada ritual untuk nyuruh pulang ya. Makanya nggak Iya disuruh juga pulang ya. situ. Tapi ngomong-ngomong soal dinding dicakar gitu ya, gue jadi ngecerita sih. Apa tuh? Jadi waktu itu gue tidur di kos temen gue kan. Jadi ini tuh memang bangunan kos-kosan gitu, yang mana tuh kayak pintunya tuh hadap-hadapan gitu kan. Nah temen gue ini ada 2, terus mereka tuh kamarnya seberang-seberangan gitu. Nah pas gue lagi nginep di tempat temen gue tuh, kan temen gue yang satunya udah tidur kan di kamarnya. Nah besok paginya tuh dia cerita, katanya tuh malam itu sebenarnya kan aku begadang tuh sama teman-teman kan di kamarnya temanku yang seberang itulah. Pokoknya ini ceritanya si A gitu sama temen yang A. Nah temenku yang udah tidur duluan tuh yang B itu di kamarnya, di kamar seberang. Nah pas paginya si temen B itu bilang katanya, sebenarnya udah berapa malam ini gue kalau tidur itu selalu kedengaran suara ada yang cakar-cakar tembok gitu katanya. Terus jadi kayak padahal kita semua tuh nggak ada yang dengar apa-apa gitu, dan kayak yang ya udah biasa aja. Terus ternyata katanya kalau misalnya kamar bukan kamar, pokoknya suatu ruangan, kita di ruangan itu terus terdengar kayak tembok dicakar-cakar gitu, sebenarnya artinya energinya nggak bagus gitu. Dia kayak ya si entitas itu nggak senang ada kita gitu. Cuma ini nggak tahu ya kebenarannya gitu. Oh jadi karena mereka nggak suka karena energinya nggak bagus, terus mereka nggak suka terus gangguin gitu ya maksudnya ya. Iya sih itu. Katanya sih kayak gitu. Itu juga kayaknya satu persamaan ya dari gedung-gedung yang disetanin gitu ya.
Semua tuh kayak pasti Betul, punya betul. energi depresi gitu. Rumah sakit lah, gedung kantor lah, sekolah lah gitu kan, kayak banyak Iya anak-anak lagi. stresnya gitu. Nah, benar-benar. Dan kan kos-kosan kan juga biasanya kan memang ada yang mahasiswa yang lagi Ya. stres skripsi segala macam ya. Jadi Mungkin ya. Oke. Jadi sekian dulu. Kalau kalian mau kita bacain kalau kalian mau ceritanya kita bacain, bisa komentar aja nanti di kolom komentar di bawah. Kita akan bacain cerita kalian untuk Terror Talks ke depannya kalau ada ya. oke. Adain dong. Ada lah. Ya dong, biar banyak-banyak kita bacain kisah-kisah horor dari teman-teman semua ya, dari para penunggu kamar angker. Oke. Ya udah, sekian dulu dari kita. Terima kasih udah mendengarkan. Dan seperti biasa, have a nice nightmare. Bye. Bye.